Oke, halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membagikan pengalaman saya tentang 3 kesalahan saya dalam riwayat perjalanan investasi saham saya. Berikut ini videonya. Yang pertama, terlalu terburu-buru dalam menganalisa dan membuat keputusan investasi. Jadi untuk kawan-kawan yang sedang menganalisa saham dan ingin membuat keputusan investasi dan membeli atau menjual, sebaiknya jangan terburu-buru, tenang, dan bacalah secara lengkap data-data yang tersaji di internet tentang saham yang mau kita beli. Jadi saya pernah melakukan kesalahan karena saya terlalu terburu-buru, tidak mencermati seluruh informasi yang ada, tidak melihat riwayat laba 10 tahun ke belakang. Jadi saya rugi di situ. Saya membuat keputusan investasi yang salah. Jadi menurut saya, kita sebagai seorang investor dalam menganalisa saham itu tidak perlu terburu-buru dalam membuat keputusan menjual atau membeli saham. Kita harus sabar, kita harus tenang, kita harus analisa itu minimal ya 3 hari, 4 hari, seminggu lah. Jangan kalau bisa 1 hari. Dari situ kita akan bisa mendapat kesimpulan yang cukup komprehensif kalau kita menganalisanya 3-7 hari. Oke, itu yang pertama, jangan terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan investasi. Kedua, jangan pernah membeli saham pada saat tanggal cum date dividennya. Jadi kalian mau mengharapkan dividen kan? Jangan beli pas tanggal cum, karena kalian akan rugi. Kenapa? Karena kalau saham itu bagi dividen setelah tanggal cum, biasanya dia akan jatuh 2 kali atau 1,5 kali dari jumlah besaran yang dibagikan untuk dividen per lembarnya. Misalnya harga sahamnya 1000, dividennya 100. Oke. Nah, setelah tanggal cum date itu biasanya harga sahamnya akan jatuh sebesar 150 atau 200. Jadi dia 1,5 kali atau 2 kali dari dividen yang dibagikan. Jadi kalian akan rugi. Kenapa? Karena kalau kalian masuk di tanggal cum, harganya udah terlalu mahal dan dia kembalinya lagi ke situ tuh biasanya waktunya lama gitu. Itu sih yang saya buat kesalahan. Yang ketiga, terlalu terbuai dan terlena dan terlalu takut. Apa maksudnya? Nah, yang terlalu terbuai dan terlena itu maksudnya adalah ketika kita menganalisa perusahaan, kita sudah tentu dapat memperkirakan harga beli, harga jual kita, harga take profit kita. Nah, terlalu terlena itu maksudnya ketika kita sudah menentukan harga beli kita misalnya di 1000, harga jual kita di 2000 dengan target keuntungan 100%, sudah terpenuhi lah target ini, ke 2000 lah harga saham ini. Sudah untung lah kita 100%. Cuman kita terlena sama omongan masyarakat atau publik atau para spekulator yang mengatakan saham ini akan terus bertumbuh 200-300% hingga akhirnya kita tidak setia dengan hitung-hitungan kita dan ujung-ujungnya saham itu jatuh justru dan kita malah mengalami kerugian. Nah, disitulah kita sebetulnya harus waspada ketika orang-orang di market rakus. Itu kata Pak Lok Keng Hong kan, ketika yang lain rakus kalian jual, ketika yang lain ketakutan kalian beli. Nah, justru yang satu lagi panik kan. Kalau kalian panik pada saat harga saham jatuh dan kalian jual rugi, cut loss, disitulah kalian ruginya. Kenapa? Karena justru pada saat market buruk, di situ seharusnya kalian membeli, bukan malah menjual. Karena nanti pasti harganya akan balik lagi ke harga normalnya. Kalau kalian sudah membeli di average harga
di bawah harga wajarnya. Jadi itulah beberapa kesalahan yang bisa saya katakan yang saya buat. Yang pertama, terlalu terburu-buru dalam membuat keputusan investasi. Yang kedua, membeli saham pada saat tanggal cum dividennya dengan harapan dapat dividen, padahal setelah cum dividen harga sahamnya jatuh biasanya 1 kali atau 2 kali lipat dari harga marketnya terakhir. Yang ketiga adalah terlalu terlena dan terlalu panik. Terlalu terlena, harga sahamnya bertumbuh terus, dia berpikir bahwasanya itu akan bertumbuh terus dan juga akan jatuh, padahal salah. Dan ketika dia ketakutan harga sahamnya turun terus, apakah itu akan turun terus, dan semakin turun dia jual cut loss, padahal pada saat turun itu dia seharusnya membeli. Itulah 3 kesalahan yang bisa saya sampaikan dan pernah saya lakukan, dan semoga kawan-kawan tidak menirunya, dan supaya kita bisa tidak jatuh ke lubang yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan jangan lupa klik like dan komen video ini ya. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe channelnya ya. Terima kasih.